Selamat datang teman-teman semua di podcast Meruang episode kedua ya. Dan kita nanti akan mengundang komedian juga nih. Sudah ada di sebelah kanan kita. Ini kalau potong atau enggak sebelahnya? Kenapa? Enggak ya? Kenapa? Enggak ada crop kan, biasanya bisa di crop dulu. Oh, bisa nanti di crop, bisa di crop. Baru kawin muncul gitu. Tuh, nanti kita nanti palanya digedein ya. Yang badannya kecil tapi palanya digedein ya. Tuing. Kita udah ngundang komedian, apalagi kita komedian. Oh iya, presiden. Dia presiden suatu komunitas di Bekasi, yakni Bangun Kota. Nanti kita akan kulik-kulik juga keseharian dia seperti apa, apalagi kegiatan dia pasca lulus dari jurusan arsitektur. Masih berkaitan sama arsitektur. Masih berkaitan sama arsitektur. Dunia kita lah ya. Betul. Kita sambut saja ya. Ini dia Abi Sultan Rai. Mana dari sini sebelumnya Kak Abi kan katanya meeting. Oh iya, Meeting. Masih berkaitan sama komunitas apa enggak? Tadi. meeting enggak. Kebetulan tadi sama senior kita juga. Oh, sama senior kita. Ada Daka 2008, Oke. dan Nina 2008. Ada Dito, teman sahabatan saya. Ya, kita meeting. Kak Dito tuh apa ya? Arsin ya? Abi Dito arsitektur. arsitektur ya? Arsitektur dia jago render sih. Jawa render. Kalau Kak Eca? Kak Eca, oh ini Absen. gambar oke. Dia arsitektur juga. Karena Oh. suka gambar oke nggak sih dulu waktu zamannya takeovers. Jadi kalau gambar sono tuh harus Iya. real, realistis sampai diokein sama fasil. Sama hasilnya, iya. Itu parah sih, PR Di banget. angkatan gue itu terkenalnya gambar oke. Sama. Gambarnya harus oke. Sama. Sama. Iya. Sama gambar oke juga. Kita cuma beda setahun, Pak. Iya, setahun. Kalau Eca tuh apa dia lebih ke warna? Kan biasa kan ada yang ini kan, tekniknya beda-beda kan. Ada yang arsir, ada yang hitam putih. Gue nggak tahu, cuman dia realisnya jago. Realisnya jago. Bentar, ini tahun keberapa? Kelas apa ya lupa gua? Kelas gua. Sekum mas. Waktu gue tahun pertama semester kedua kan. Tahun pertama sampai kedua. Ya. Ya. Terus tadi akhirnya Kak Abi datang sendiri lebih cepat dibanding kita. Itu nggak berkaitan sama komunitas berarti ya? Enggak. Oke, berarti sekarang Kak Abi efektifnya kerjanya apa aja? Berarti? Dia lagi bikin pameran sama Bikin pameran. di Cipta Kawasan. Cipta Kawasan. Programnya Kemendikbud. Kita bikin Oh. pameran di Galeri Istiqlal. Sekarang udah bisa kan ya Kemendikbud ya? Nggak sih? Udah Dia bisa. Kemendikti kan? Kemendikti sama? Dia dibagi 3 kementerian Oh, 3 kalau ya? nggak salah ya. Ada yang pendidikan tinggi, ada yang sekolah dasar, sama budaya. Kementerian Kebudayaan. Oke. Ya, terus sama teman-teman komunitas di Bekasi lagi inisiasi buat melestarikan kampung adat. Baik Ini kampung kalau adat Kementerian Kebudayaannya berarti. Kalau ini komunitasnya. Jadi kita komunitas ngegandeng Kementerian Kebudayaan Budaya. buat melestarikan kampung adat Keranggan di Bekasi. Menteri Budaya berarti Pak Fadlizon. Pak Liza. Hebat, beliau hebat. Enggak hebat kan? Bener nggak? Hebat. Ekspresinya agak berubah gitu tadi ya. Kenapa sih? Iya hebat. Pokoknya tuh dia Keren. ya, inspiring dia. Dia betulnya kakak angkatan juga. Iya, dia di BUI ya. Iya. Senior bro. Saya ingat gue dia sejarah dia di BUI. Tapi nggak tahu angkatan berapa. Jago dong sejarah, budayaan. Sejarah atau apa ya? Pokoknya di IB lah. Bener-bener tahu tuh sejarah-sejarah itu tuh berkaitan dengan UI. Bebek bengis dulunya apa? Kita minta lagi. Warna bisa jadi warna cinta dulunya apa? Warna cinta. Kayak gitu. Cagar budaya. Bebek bengis di kita ya. Kalau lurus belok kiri tuh. Legend. Nah, sebenarnya yang menarik buat gue gini Ki. Bentar, wamennya siapa? Tahu Wamen siapa? Ini giring. Giring dong. Kementerian Kebudayaan. Saya nggak mau masuk penjara dulu ya baru episode kedua ya. Nanti kita bahas. Dia musik. Hebat, bisa musisi, iya bisa di politik. Culture dong. Siapa yang bisa kayak gitu Kita kan? harus belajar deh. Harus belajar. Dan anak muda juga lagi. Oh. Tentu nggak ada ini ya. Panjang. Oh ya ada kemana nih? Oh iya, Ade lagi izin karena perlu mengantarkan istrinya juga ke rumah sakit. Mudah-mudahan Riri dan Adai sekeluarga sehat ya, lekas sembuh untuk istrinya terutama. Karena lagi musim sakit juga kayaknya. Musim lagi nggak jelas sumpah. Kadang panas, kadang hujan. Ya kayak gitu. Kayak apa? Itu sih yang bikin gue menarik.
Kak Abi ini lulus dari arsitektur UI kan bukan wakil menterinya yang bikin banget. bukan. Meskipun mirip ya. Pernah dengar Kak Abi mirip-mirip Giring. Ada dulu waktu Jangan-jangan di bawah, kuliah. ya. Karena kebetulan keriting ya. Sudah ditakdirkan keriting. Iya, yang bikin menarik itu, ini coba kita flashback ya. Kan udah berapa tahun berarti Kak Abi lulus? 2011 ke 2014 berarti ya? 10 kali ya? Hampir 10 tahun. Oh iya, sudah lama ya. Berarti tua ya? Masih tua ya? Saya harus banyak berkaca. Udah tua. Iya, 10 tahun deh sejak lulus. Iya, 10 tahun. Berarti ketika awal lulus itu Kak Abi sempat juga kan kita proyekan bareng di Master Heritage pakai Mas kan? Berarti Kita ucapin sama dulu buat Prof. oh ya, Pakai Mas selamat sudah menjadi dekan pakai Mas 2025 2029 ya 2009 ya berarti ya? Depan Fakultas Teknik UI. Iya. Waktu itu ada beberapa senior juga KWG salah satunya. Selamat buat Prof. Kemas. Akhirnya perwakilan dari arsitektur UI ada yang jadi dekan FC. Semoga teknik UI lebih berbudaya. Oh iya. Berkesenian. Jadi sejarah. Dia bersejarah. Berakuntansi dan berakuntabel ya. Amin. Oke. Berarti Kak Abi proyekan dulu berarti sama pakai Mas ya. Pokoknya Dari semenjak lulus, start berarti dari semenjak lulus ya. semenjak lulus semenjak lulus berarti runutannya seperti apa tuh Kak? Intinya sebenarnya ini nih bridging-nya adalah bagaimana Kak Abi bisa menginisiasikan komunitas bangun kota itu dari antara bangun kota terbentuk sampai setelahnya sampai sebelumnya Kak Abi lulus tengah-tengahnya tuh apa yang membuat Kak Mau Abi digambarin diagram dulu boleh? Lini masa. Display. Udah sampai gini-gini. display? Iya, sebelum lulus itu kebetulan diajak juga oleh Prof. Kemas Oke. buat ikut riset beliau di Bangka Barat di Muntok. Iya Muntok ya. Jadi kita neliti rumah panggung, rumah cagar budaya di Muntok Bangka Barat. Bangka Belitung. Bangka ya, Beda daerah kan tapi kan? Bangka Masih daerah Barat itu Bangka nama Belitung. kabupatennya. Kabupaten tidak. Bangka Barat di Bangka Belitung, Ya. di Kepulauan Bangka. Nama daerahnya Muntok. RT beliau Lengkap. mau cewek apa gimana? Terus. Ya, beliau kebetulan orang asli Muntok. Oh. Jadi kembali untuk menghidupkan Mengabdikan lokal. diri ya. Iya, kepada lokal daerahnya. Hebat sih. Tiba-tiba serius ya. Itu kerennya beliau gitu. Dan itu ini spill dikit ya, Iya, iya. secara tidak langsung menurun ke aku dengan Bekasinya, Novel dengan Acehnya, Iya. Novel dengan Acehnya, Mushab dengan Bantennya. Iya, kebantanannya. Jadi kita juga back to nature gitu. Iya, Kembali ke alam awal asal kita kira-kira gitu. Sedikit banyak terinfluence sama Banyak banget soal oleh beliau. Nah itu sebelum lulus. Iya. Sebelum lulus diajak beliau untuk Berarti masih aktif kuliah kan? Masih UI kan? malah kuliahnya nggak aktif saya waktu itu. Masih aktif kuliah tapi kuliahnya nggak aktif. Masih aktif, mahasiswa aktif, tapi nggak aktif. Nah, gimana tuh sistemnya tuh? Kira-kira gitu. Nggak boleh gitu. Contoh dong teman kita ada. Ya. Prestasi. Wih. Lanjut. Itu gimana? Kalau nggak ada orangnya boleh di ini nggak jadi bahan ya. Boleh ada ya, maaf ya. Ada. Boleh jadi bahan. Terus ya ada ajak beliau buat survei, kemudian bagian dari tim riset. Oke. Waktu itu risetnya dari UI, Oke. neliti rumah adat panggung di Muntok gitu ya, untuk dijadiin desa wisata budaya. Oke. Nah di situ dapatlah konsep pelestarian. Memang waktu itu Reservasi berarti ya? reservasi ya. Karena beliau melihat ada urgensi ya untuk melestarikan rumah adat di Muntok sebelum nanti tergerus ganti jadi rumah modern dan sebagainya. Jadi ikut sama beliau tuh lumayan lama sampai sekarang. Dari mulai Muntok ada beberapa chapter, ada melestarikan rumah panggungnya, bikin homestay-nya, kemudian kita riset makanan lokal kuliner khasnya Sampai ke makanan ya? sampai ke Enggak makanan. cuma soal langgamnya, enggak cuma Ya, bahkan sampai yang arsitektural kira-kira gitu. Kita juga bikin branding, jadi kota Muntok 1000 kue, kira-kira 1000 apa? 1000 kue. Karena kalau di sana itu yang menarik subuh-subuh itu di beberapa titik di Muntok itu digelar banyak sekali makanan. ada pasar. Ada pasar basahnya, bahkan gak cuma di pasar, di ganggang. Kemudian kalau kita
mampir ke pusat-pusat kota, Iya. mampir ke koridor-koridor itu pagi-pagi subuh-subuh tuh banyak digelar kue-kue nasi. 1000 kue itu ya. Kalau 999 nggak Belum. jadi tuh. Belum jadi tuh. Belum jadi. Belum Oh, jadi. tutup, pasar tutup. Iya, dihitung dulu, atau siang. Kalau 1001 Pak, malam. Masih ukuran. 1000 kue, 1001 malam. 101 dia mention. 1002 apa? Coba 1000 dapat dua ngoper kayaknya dulu. Iya, tip top. Tibut brand lagi. Sponsor ya tip top. Dari situlah mulai terpapar kuat tuh konsep-konsep pelestarian, baik itu bangunan, kawasan, kemudian sampai sekarang karena banyak ya kegiatan lah sedikit-sedikit di Bekasi, kemudian sama teman-teman di Bangun Kota bikin komunitas bareng namanya Bangun Kota. Nanti kita pelan-pelan kita ke sana ya. Jadi. Ya, nah ini yang jadi dasar kita buat melestarikan kampung adat Ranggan yang ada di Bekasi. Ini sebelum jauh ke sana ya, arsitektur pada akhirnya di episode 1 tuh kita masing-masing tuh ngebahas arsitektur di material. Oh iya. Setelah kita udah lepas dari kampus, sudah terjun ke dunia masing-masing yang berbeda ini, nah akhirnya pada kesimpulan, oh arsitektur tuh ternyata ini ya dipelajari ya Taman Hino waktu dulu. Sekarang yang udah deket akhirnya sekarang sih ya udah lulus atau yang mau temuin di lapangan nggak yang lu pelajarin di kampus, pada akhirnya lu bisa menentukan nggak arsitektur tuh Arsitektur apa? Menurut seorang Abi Susan Rai. Ya, sebenarnya masih proses pencarian. Iya. Ini masih dalam journey gitu ya. Cuma sejauh ini kesimpulan yang gue dapat, gue masih melihat bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Dan arsitektur itu menjadi medium Betul. untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih luas buat manusia lainnya. Baik itu dari sisi kedekatan lingkungan, kebudayaan, dan hal lainnya yang bisa bermanfaat. Dan arsitektur itu bisa menjembatani itu. Dan dia nggak kaku ya, maksudnya tidak harus melulu bicara fisik bangunan. Tapi di sana juga ada unsur sosial, unsur lingkungan, kebudayaan, seni, dan itu yang bikin arsitektur itu sangat menyenangkan. Ya, dia bisa masuk ke dimensi-dimensi. Sayangnya itu kayak benar yang kita omongin di episode pertama. Stigmanya itu orang dengan arsitektur itu, orang-orang yang bekerja di ranah arsitektur seolah-olah tadi Kabi juga bilang yang terlihat aja gitu, yang eksklusif oleh mata Fisikal. Padahal kan sebenarnya kan ada faktor apa dulu zaman kuliah tangible intangible gitu kan. Kita mempelajari human behavior kan, secara kan ada psikologi arsitektur juga, kita mempelajari manusia kan sebenarnya juga kan. Yang sayangnya adalah sekarang itu sih that's why kenapa kita bikin podcast ini, kita pengen itu Kak, istilahnya membumi bahasakan lagi arsitektur, bahwa arsitektur itu nggak cuma buat sekedar 1-2 kelompok bagi bagian tertentu aja gitu, nggak eksklusif. Tapi sebenarnya lebih daripada itu, sama seperti jurusan-jurusan lain yang awam sering dengar ya, kayak misalkan ekonomi kan ternyata menyeluruh juga kan, masuk ke sosial juga, masuk ke politik juga, begitu juga dengan arsitektur. Begitu nggak menurut kamu? Kayak gitu nggak? Ya, sebenarnya arsitektur itu sangat strategis sih, sangat strategis karena dia bisa masuk ke banyak player. Katakanlah dimensi kehidupan seseorang, dari mulai dia bangun tidur sampai dia tempat kerja, sampai ruang sosialnya dia, Kalau dipikir-pikir lah. ruang karyanya dia dan seterusnya. Dalam satu hari itu dia akan berpindah-pindah tempat dan situlah arsitektur berperan. Sebenarnya seperti itu. Tapi yang lebih terasa dan mungkin muncul di masyarakat adalah keilmuan yang sangat borjuis, Betul, yang sangat elitis gitu ya, yang akhirnya itu tidak menjadi konsumsi publik ya. Kira-kira seperti itu. Itu yang menjadi ya mungkin ini masih dalam proses perjalanan ya. Bagaimana untuk menempatkan secara tidak langsung sektornya hadir di dalam publik. Kita berangkat kerja, tentu kan mungkin ke ruang publik, kemudian transportasi publik dan sebagainya, menghadirkan arsitektur yang baik gitu di dalam ruang-ruang publik itu, dan itu secara tidak langsung akan berdampak juga pada hal yang sifatnya
di luar manusianya itu Iya, sendiri. iya, iya. Kepada lingkungannya, kepada Nyambung nggak ke filsafat kira-kira? nyambung. Nyambung. Cuma gue aja belum nyambung kan. Jadi ya, Iya. arsitektur itu Adi Gerung. Ngegerung. Tapi emang bacaan kita di kampus kebanyakan filsafat. Iya. Iya, Filsafat apa? ruang. Wastu Citra, lu inget gak buku yang namanya Wastu Citra? Pusing banget bacanya. Bahasa Indonesia sih, tapi pusing banget bahasanya. Bahasa Iya, filsafat ruang, simbol. iya. Banyak. Karena semua itu kan memang ada dasarnya, dasar pemikirannya. Ini menurut gue unik ya, gara-gara yang kemarin kita bahas tuh di episode 1 tuh banyak yang soal lebih ke arah ruang secara manifestnya tuh ruang beneran gitu fisik. Iya, fisik. Sementara kalau Abi kan lebih melihat secara yang banyak kan yang nggak terukur semua. Iya. Menurut gue menarik karena jadi banyak pandangan gitu. Iya. Jadi kan menurut gue maksud gue di saat lu mendefine itu arsitektur yang bisa menjembatani banyak hal, Iya. manifestasi sejatinya tuh harusnya sebenarnya harus ada apa enggak? Nah, Apakah itu, iya. apakah itu bentuk ruang yang berbentuk desain harus dibangun baru atau Baru disebut ya sebuah arsitektur ya. baru disebut sebuah arsitektur. Sementara di saat kita bikin inisiasi project aja itu sebagainya, kita juga berdampak ke lingkungan, ke sosial juga kan. Iya. Walaupun kita cuma inisiasi aja sebagai bentuk kegiatan aja gitu. Iya. Nggak ada berbentuk ruang yang manifestasi fisik gitu. Iya. Nah itu termasuk arsitektur juga. Kalau yang gue pelajari dulu waktu kuliah gitu, peran arsitek ini kan untuk merancang dan mengolah sebuah ruang. Dan dia pendekatannya bisa tangible, bisa intangible. Artinya sebenarnya cukup luas dimensinya. Jadi tidak hanya bicara manifestasi fisik, tapi juga dia meng-create sebuah tatanan sosial yang ada di sana. Barangkali nanti akan masuk juga ke dimensi lain seperti manajerial, kemudian juga melihat dari aspek lingkungan, dan ada sentuhan-sentuhan intervensi ruang, misalkan dalam bentuk pengelompokan zonasi gitu ya. Itu kita belum bicara fisik ya. Iya. Itu ya zonasi kan masih programming gitu ya. Kemudian baru masuk fisik juga gitu ya. Dan gak harus yang sifatnya megah ya, maksud gue kayak bisa aja dalam satu hal yang luas gitu ya. Tapi kita hanya mengintervensi beberapa sudut dan kemudian bikin aturan main di saya itu pun sudah. Offside gitu ya. Iya. Prioritas. Partai kuning. Ya kamu itu semennya jatuh. Strit. Ada beli lewat-lewat. Iya, kita bikin aturan main untuk di sana dan itu juga bahas Iya. peran perancang gitu ya, untuk melihat dan memformulasikan itu. Ini berkaitan sama yang gua pikirin tuh soal pelaku regulasi, regulator. Regulator hanya membuat regulasi, tapi dia mengubah tatanan. Ya, apapun itu, termasuk arsitektur. Dia bisa dibilang berarsitektur pada akhirnya. Dia hanya membuat tatanan yang membuat regulasi. Tapi berdampak ke banyak. Domainnya sih lebih ke regulasi ya, itu memang lebih ke regulasi, kebijakan, kemudian juga nanti mungkin turunannya ke manajerial dan seterusnya. Berkaitan kan sama tadi kan, kita bisa bikin aturan lain, bikin aturan ini, nah itu kan sebuah regulasi juga sebenarnya dalam skala makro negara ya itu ya regulasi. Dalam konteks merancang ya, Iya. dia mendesain, Mereka merancang juga, merancang. Tentu dalam tahapan dalam merumuskan itu mereka merancang ya. Cuma memang apakah itu berarsitektur atau tidak? Karena kembali lagi definisi arsitektur kita masing-masing juga. Iya. Mungkin bisa dibilang arsitektur ini pendekatan yang dia melibatkan ruang. Iya. Apakah tadi regulator di sana dia memaksimalkan ruang sebagai salah satu faktor dalam merancang. Iya. Karena yang kuat di kita itu kan memang hubungan antara manusia dengan ruang. Itu yang tidak disahkan.
ketika ada satu bangunan dia tanpa melibatkan manusia, barangkali itu hanya sebatas monumen atau sculpture. Kalau ngelebatin kucing gitu itu arsitektur nggak? Pada akhirnya itu nggak disebut. Gue nggak tahu itu Kebun binatang. kebun binatang bisa jadi ya ini Tapi masih ada kaitan sama manusia aja. Kandang gorila. karena arsitektur. Rodaan marmut tuh ada. Manusia di sini lebih ke user ya. Oh iya Bang. Rumah anjing. Bisa jadi. Kalau rumah anjing ada RP anjing juga. RP anjing. Tanyain loh. Oh iya, sama RP anjing. Assalamualaikum. 1x24 jam. Nanya lagi. Senti lagi di rumah ya. Nanya gitu. Tok. Tapi tok kecil. Anjing. RT. Tahu gimana? Gue lupa yang waktu itu siapa? Kayak Oh tapi berkaitan sama itu misalnya kalau nggak melibatkan manusia sebagai sebuah user, apakah masih disebut sebagai arsitektur gitu? iya. Unik ya. Pertanyaan gue ada jawaban apa bagaimana? Mana dosen? Ya dosen ya. Pakai mas. Pakai mas Tapi aja. konteksnya bukan Di awal, manusia, awal. tapi user User gitu. Iya. Tapi user itu kan lebih luas. Ini sih. Iya. Rumah hantu, Iya. pasar malam itu. Lihat biasanya Nah itu di rumah hantu rumah hantu ada pintu. Oh iya benar ya. Harusnya bagi pintu. Kan nggak bagi pintu kan? Padahal dia bisa fleksibel. Bisa fleksibel. Siapa sebenarnya desain rumah yang Nah nanti siapa yang udah merancang rumah hantu boleh diundang. Enggak siapa? Om Hao, kayaknya Paman Hao. Siapa Om Hao ya? Iya om. Oh, Om Hao. Apa channelnya lupa gue yang apa Jawa. Oh, YouTube Jawa. Iya kan? Nggak tahu. Iya rumah hantu penting. Oh, ya, bisa sih. Nah, itu yang mungkin ya. Ini kita langsung Lagi gue coba lagi rumah hantu. Iya, rumah hantu benar. Tapi tadi yang benar yang kata Sirki bilang berkaitan sama regulasi. Itulah mungkin yang kenapa membuat KABI tertarik untuk ngebangun. Ini misalnya salah satu inisiasinya. Kenapa ngebangun bangun kota? Kenapa membentuk bangun kota? Karena KABI di situ kesel sebagai anak muda nggak punya power lebih untuk membuat suatu regulasi. Tapi KABI mungkin sebelum bangun kota deh. Tapi KABI ngelihat ketika ada kebijakan yang diterapkan dalam suatu daerah, kenapa anak muda nggak dilibatkan? Padahal sebenarnya kebanyakan usernya kan mayoritas Indonesia kan kebanyakan Gen Z sama milenial kan, dibanding untuk tapi kita nggak menegasikan juga kalau lansia juga butuh ruang musik kayak gitu ya. Tapi kan kenapa pada akhirnya ruang-ruang publik tidak melibatkan diskusi dengan anak-anak muda? Mungkin itu ya kenapa Ya. KABI membangun kota. Sebenarnya kalau sampai ke tahap regulasi, arsitektur itu jadi pintu masuk loh. Dengan katakanlah keilmuan kita bisa melihat ada gap gitu. Ya. Realitanya kayak gini, tapi mungkin idealnya seperti apa? Ya. Ada gap yang hadir. Nah, keilmuan itulah yang kita gunakan untuk katakanlah akhirnya nanti mendorong ini menjadi sebuah kebijakan. Ya. Kalau konteksnya pelestarian desa adat kan barangkali butuh perda kawasan cagar budaya. Ya. Kemudian dari perda itu ada bangunan-bangunan juga yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Oke. Itu kan pendekatan kacamatanya kacamata arsitektur. Ya. Untuk sehingga dari situ bikin kajiannya lalu potensi dorong jadi sebuah kebijakan, regulasi, dan regulasi itu akhirnya mengikat pada seluruh orang, seluruh elemen, seluruh pihak yang ada di sana, baik itu swastanya, baik itu komunitasnya, baik itu Ngelibatin kampus, nggak siapa. ngelibatin korporasi juga berarti. CSR berarti jatuhnya atau Kita akan ada beberapa model pendekatan kepada pihak swasta. lagi menuju ke sana juga ya? Iya. Oke. Karena memang dalam komunitas ini kan gaya pergeraknya tuh grassroots ya, bottom up gitu loh. Jadi dari pergerakan di bawah, kemudian raising sebuah isu kepada publik lebih besar, kemudian pemerintah support merespon, dan kita akan melibatin swasta juga untuk kelestarian itu. Kira-kira seperti itu. Viral dulu baru direspon atau cara masuk respon? No viral, no justice, Kak. Cenah. Itu powerful. Betul. Viral itu power. Salah satu pendekatan mungkin bisa dengan seperti itu. Karena kita butuh statement dari publik ya. Iya. Statement dari publik, dukungan. Ya meskipun juga ada jalur mungkin selain viral juga kita memberikan sebuah rumusan, kajian, rekomendasi yang akhirnya nanti itu menjadi sebuah kelengkapan. Rekomendasi berarti berupa apa?
berupa Dokumen gitu, kajian dari anak-anak itu Iya. bukan itu. kita udah beberapa kali bikin FGD, brainstorming bareng warga, bareng komunitas. FGD kadang sama ya maksud aku. MBKT. Iya. Iya kan lah. MBKT apa B? Dia juga bingung. MBKT kan ada 2. Ada 2. MBKT apa itu? Bingung juga. Udah lupa kan. Masa Zaman semester masa 1. kuliah nggak dulu di UI? Semester 1 Di gerbang doang ya. Saya lewat belakang gerbang kota. Parkir. Zaman MTKT, PKT, FGD gitu. FGD kita melibatin teman-teman komunitas, warga, tokoh masyarakat di sana, stakeholder lokal. Ya. Akhirnya bikin apa sih kira-kira yang yang kita harapkan Ya, yang kita ini kan dorong di sini. Hari itu didorong jadi sebuah kebijakan ditetapkan dulu oleh pemerintah kota. Ini menarik. Itu setelah bangun kota atau karena ada keresahan ini lo bikin bangun kota? Ya, bangun kota hadir duluan. Oh emang dibentuk duluan. Berarti emang targeted kita bikin ini untuk maju ke sana. Bangun kota punya beberapa program. Oke. Dasarnya memang kalau boleh cerita, fokusnya bangun kota ini untuk mengaktifasi, menghidupi dan meningkatkan lah kualitas dari ruang publik yang ada di Bekasi, Yang sudah eksis. yang sudah eksis. Oke. Baik itu katakanlah aman, alun-alun, atau mungkin ruang publik lainnya yang belakang ini banyak hadir di Bekasi itu kolong-kolong flyover yang sebenarnya butuh juga direncanakan dengan baik gitu ya, melibatin anak muda, partisipatif, secara kreatif gitu. Akhirnya kalau dia tidak aktivasi, dia jadi area yang terbengkalai. Dia dead space, dia idle. Tapi emang sayang sih, maksudnya segitu urgennya ruang publik orang-orang di Depok tuh Ki buat nyari ruang publik. Tapi nggak tahu ya, maksudnya ini aku aja yang di Depok kurang ekspor bagaimana. Tapi orang Depok jarang banget dapat taman yang oke untuk nongkrong gitu, yang proper untuk nongkrong. Depok kenapa pada lari ke daerah-daerah Blok M, pada lari ke Tebet? Iya, maksudnya untuk sekadar cuma nyari fresh air gitu, untuk nyari tempat yang bisa lesehan, jarang banget. Maksudnya itu kenapa pentingnya adanya komunitas bangun kota untuk nyadarin gitu, maksudnya dari segi pemerintahnya juga atau dari anak muda juga, ayo lu rajin bersuara gitu kan, maksudnya itu kan tujuannya. Ya, waktu itu kami bikin bangun kota itu dari beberapa kompetensi. Ada arsitektur, ada fotografer, Core-nya apa? ada Arsitektur. seniman, ada budayawan. Kalau core-nya apa yang paling biasanya? Tentu Yang paling di depannya maksudnya? Iya, tentu butuh pendekatan dari sisi sosial. Oke. Jadi untuk melihat aktivitas belakangan ini, gue merasa ruang publik ini bukan sesuatu yang sifatnya saklek atau definitif ya. Iya. Tapi dia ketika hadir kegiatan sosial publik di sana tanpa melihat status, tanpa melihat latar belakang apa ya, dia bisa dimodifikasi menjadi sebuah ruang publik. Tapi kalau ini beda hal, kalau kita bicara ruang publik, ruang private itu udah beda lagi. Konteksnya sama ruang publik yang kita maksud. Aspek sosial, kemudian arsitektur, kemudian teman-teman budayawan, seniman gitu. Kemudian teman-teman dari lingkungan bisa hadir di situ untuk melihat sebuah ruang publik yang sehat, yang ramah lingkungan dan sebagainya. Dan isu ruang publik menurut gue itu udah kayak jadi isu strategisnya kota. Karena kota kita ini semakin sempit loh. Betul. Udah semakin sesak gitu loh. Dimana kita bisa berkarya, bisa kita berkesenian, bisa main bola Iya. secara bebas. Yang sekarang kalau main bola orang udah harus nyewa tempat Sedih sih sebenarnya. jam berapa gitu ya, mau olahraga aja dia udah harus banyak ruang publiknya sekarang sudah diprivatisasi. Iya. Karena modal, kapitalis dan seterusnya, akhirnya itu dijadikan ruang private yang dikomersialisasi, yang akhirnya kita harus melakukan sewa dan sebagainya. Sudah sangat sedikit ruang-ruang publik yang bebas akses. Nah itu kerasa banget kalau kita di perkotaan. Dan gue juga seneng ya, belakangan ini banyak sekali anak muda gitu ya, siapapun itu ngebahas kota. Jadi bukan hanya orang yang background arsitektur atau dia tata kota, urban designer atau siapa tidak. Jadi keuntungan tersendiri buat anak-anak arsitektur dan anak-anak urban tadi ya. Gue lebih ngeliatnya kayak isu kota ini
udah bukan lagi isu segmen, Iya. itu isu siapapun, isu semua orang yang tinggal di kota itu. Dia pegiat lingkungan, dia fotografer, Iya. dia seniman, dia kreator, aktor gitu. Dia udah ada isu semua orang gitu. Bentor. Bentor, motor, kalkulator, Eskalator. eskalator gitu. Gue pengen ngomong yang satu itu tapi takut gue. Traktor gitu ya. Oh, traktor. Nah, Iya, iya. jadi bukan lagi isu segmented, Iya, tapi iya, iya. semua orang lagi ngomong. Dia bisa ngambil dari angle politik, lintas kompetensi ya? lintas kompetensi. Dia lebih bisa ngambil angle dari tadi polusi udara, Iya, iya. atau ketahanan tanah, atau isu ketahanan pangan, Iya. atau isu macam-macam. Ekonominya, UMKM. Iya, iya. Kalau kata Pak Gun, Iya. Pak Gun beliau itu Profesor Gunawan Cahyono, Iya. orang itu ada dua hal gitu. Ada yang dia sangat senang dengan kota karena saking kompleksnya gitu. Tapi sekaligus juga ada yang benci banget dengan kota karena saking kompleksnya. Jadi nggak bisa dilihat dari hanya satu perspektif Iya, iya. arsitektur aja. Di kriminologi, sosiologi, psikolog gitu. Iya. Yang lain juga akan melihat. Belum lagi kalau kita bicara politik. Iya, waduh, kaitannya erat banget itu ya. Iya. Ya itulah perannya kita kalau menjaga komunitas. Maksud gua kayak apa ya, karena emang udah seruang banget ya, kayak tadi dari define lo waktu menyebutkan bangun kota itu untuk apa gitu, dan bergerak di bidang apa. Yang nyebut ruang publik aja udah keuntungan tersendiri untuk arsitektur dan urban sebenarnya kan. Ruang publik ya, Iya, iya. maksud gua aja sebagai background arsitek yang dari drone urban design sih masuk banget ke mereka. Ya kaitannya Walaupun dengan emang berdampaknya ke banyak hal lah sih. ya kaitannya dengan memanfaatkan ruang secara maksimal sebaik-baiknya. Dengan mendesain ruang itu memang kompetensinya arsitektur, Yes. kemudian Iya, tata itu kota itu menjadi Itu jadi keuntungan tersendiri lah. ya, jadi privilege tersendiri lah karena disiplin ilmunya memang di situ. Dan di situ saja tidak cukup. Ya, setelah kita mengolah ruang, kita butuh keilmuan lain tentu agar lebih sehat. Harus lebih kolaborasi, harmonis. setuju nggak, Harus kan? kolaborasi. Harus. Betul. Karena kita bicara ruang publik ini, kalau gua ngeliat gitu, ketika kita sudah misalkan gitu mendesain ruang publik itu sangat baik, tapi dia tidak aktif. Dia menjadi ruang iya. kosong, Dead sepi, dead space. Perlahan dia akan turun Iya. kualitas ruang dari daerah itu. Jadi sudah bisa dipastikan. Dalam arti berarti itu perancangan yang gagal atau Bisa jadi macam-macam faktor. Iya. Bisa jadi perancangan yang gagal. Kadang juga ya itu ditutup di gerbang, regulasinya Iya. juga Sayang sih, bohong. sayang. karena faktor lain juga. Ya misalkan itu Di Konoha banyak kayak gitu. Taman tapi di pagar tuh gimana? jago ngebangun Konsepnya tapi tuh. nggak bisa ngelola gitu. Waduh, ini bisa mas. Yang langsung batuk. Tiba-tiba batuk. Ini ada kaitannya juga dulu tuh ya, di kampus Tertentu. enggak, di kampus lain. Siapa yang pernah ngomong kalau nggak salah tuh dia Pak Pandang, Mang Jaya. Dia ngomong banyak. Kayaknya sengaja kan lagi main catur. kita merancang untuk user kan. Ya. Kita sebagai arsitek praktis Ya. kita merancang untuk user. Nanti bisa lagi. Otomatis kita harus tahu persis user kita tuh siapa dan apa. Betul. Biasanya kayak misalkan tadi kan akhirnya kita bersinggungan dengan banyak stakeholder banyak itu, dan mau nggak mau kita harus kolaborasi karena ya kita nggak mungkin dong menguasai atau tahu semua ilmu, betul kan? Misalkan user kita itu PC dokter lah, jadi kita sedikit banyak harus paham tentang gimana kehidupan dokter, mana sebagainya. Kalau misalnya kita user kita itu atau apa yang kita kita harus tahu semuanya. Jadi pada basisnya kita harus tahu banyak dan Bisa jadi kita tahu banyak atau kita berkolaborasi dengan kolaborasi punya disiplin ilmu. Atau kita kolaborasi dengan profesi lain iya. untuk mendapatkan insight, Iya. untuk mendapatkan apa Praktis sih baru yang ya. akan mereka gunakan ketika ruang publik ini hadir. Iya. Dan itu menurutku jauh lebih asik ya, karena bicara ruang publik yang memang terbuka untuk semua. Ada nggak bidang lain atau stakeholder lain yang
paling random yang udah pernah lo temuin. Misal pengasuh anjing. Misal, jadi dia tuh penghimpun anjing dia gitu. Nah, lo beneran nggak lagi pergi? Tapi ada aja, tapi ada. Lo bersinggungan nama Waktu dan mau nggak mau harus bersinggungan nama mereka gitu. ya waktu di Bekasi itu kita cukup intens komunikasi sama komunitas sugar glider, komunitas pecinta hewan gitu. Mereka kita libatkan juga karena mereka bagian dari komunitas yang menghidupi ruang itu, punya basis massa banyak gitu, butuh ruang publik sebagai katakanlah mereka bikin pameran atau mungkin setiap minggu pagi gitu dari sini sana lompat atau Parkour itu ada pohon-pohonnya gitu ya dilepas gitu nggak balik lagi. Iya, penangkaran itu. iya, konservasi sugar glider. Jadi ya kita cara pameran ya akhirnya ruang itu jadi ruang yang fungsinya macam-macam, tapi bisa juga buat mereka bikin kegiatan apakah kopdar atau training kamera. Iya. Dan itu kan keilmuan arsitektur untuk mengakomodir ceritanya mereka user, Iya. mengakomodir kebutuhan user. sugar glidernya user kan? Ya secara nggak langsung, padahal bersahabat baik. Iya, pada akhirnya subjeknya jadi banyak kan, tergantung kepada siapa kita memperuntukkan ruang itu kan. Makanya penting bagi kita juga untuk mendefine siapa kira-kira akan menggunakan ruang publik. Nah, masih berkaitan sama bangun kota nih. Kalau nggak salah kan, tadi ini juga kan bentuk komunitas keranggan kan. Keranggan apa tuh? Kalau keranggan ini sebagai sebuah program. Subkomunitas apa gimana? Apa program di bawah bangun kota? Program di bawah bangun kota. Dia program di Bangun Kos. Jadi komunitasnya, organisasinya Bangun Kota. Kemudian kemudian programnya adalah pelestarian keranggan. Oke. Ya jadi berkaitan sama itu Kak. Kak Abi mungkin naruh konser yang lebih besar karena Kak Abi ngeliat sekarang arsitektur semakin modern dunia di zaman ini. Seolah-olah tuh langgam sama corak arsitektur tradisional semakin ditinggalkan gitu. Apalagi misalkan konteksnya ngebangun bangunan, nanti nggak tahu mungkin bisa dibantu sama Sid ya. Atau itu ada peraturan daerahnya nggak sih harus kayak gitu di masing-masing daerah ya. Secara arsitektural kuat gitu. Maksudnya kayak corak-corak di bangunan tinggi itu nggak ditampilin. Yang padahal sebenarnya itu bisa jadi tempat yang cukup strategis buat orang-orang datang gitu dari berbagai macam daerah, tapi dia ngeliatnya itu gedung kok kayak nggak ada ciri khasnya gitu. Itu mungkin yang ngebuat Kak Abi ngerasa program keranggan dari bangun kota ini begitu penting atau gimana menurut Kak Abi? Pertama mungkin kita masuk ke menurut saya penting bagi sebuah kota atau sebuah tempat menampilkan identitas Kata Ternyata penting juga kalau nggak masuk. Koyang deh kan? Ilegal datang imigran menyusun laporan tim penyusun ya penting bagi kota gitu, untuk menampilkan identitas kotanya dalam bentuk katakanlah arsitektur di ruang-ruang publik ya. Cuma memang tahapan untuk sampai ke sana dia harus mendefine apa arsitektur lokal yang ada atau yang dia miliki. Untuk case Bekasi karena tadi masuk ke style atau langgam arsitektur Bekasi, ini agak challenging loh. Pada Bekasi ini adalah kota yang sangat plural, dalam artian diverse ya. Bicara keberagaman, kemudian juga banyak mungkin ya dari dulunya. pendatang sudah sangat ya dari dulu ya, dari sejarahnya gitu ya. Bekasi itu apa sih? Berarti sukunya kebanyakan Betawi. Bekasi apa aja? Kalau aku melihat mungkin untuk yang dominan ya, Dominan. Kita yang dominan dulu. Top 3 lah atau top 4 nya? Jadi apa on the spot ya Pak? Bekasi Utara itu kuatnya dengan suku Betawi Betawi. di sana. Karena mungkin katakanlah dari Jakarta kemudian Iya.
Migrasi ya biasanya. Iya, Ada. ke area Bekasi dan seterusnya banyak area Bekasi Utara. Tapi di area Bekasi Selatan, katakanlah daerah Keranggan, kemudian Mustika Jaya. Selatan tuh saya tapi pegang. Iya. Oke. Betul nggak dipegang juga. Oh iya, maksudnya yang programnya jalan situ. Keranggan. Nggak nyampe nggak kuat. Itu lebih dekat ke arah Sunda. Sudah, oke. Karena dekat dengan Bogor, Gunung Putri dan seterusnya. Oh, oke. Dan sejarahnya pun dengan kerajaan Pajajaran, Pasundan dan seterusnya. Oh, oke. Ada garis itu. Sehingga secara ini kita bicarain dominan ya. Iya, iya. Secara garis besar memang Betawi kuat, kemudian ada Sunda juga yang kuat dan cukup dominan. Meskipun sekarang belakangan ini muncul juga mungkin 20 tahun 30 tahun belakangan itu ada Kampung Bali. Jadi ada sekelompok masyarakat Bali yang menempati satu wilayah situ, satu RW lebih. Iya, iya. Dan akhirnya menamakan Kampung Bali dan sebagainya. Ada suku lain, ada Batak, ada suku Minang, dan seterusnya. Teman-teman dari daerah-daerah lain. Karena Bekasi ini kan cukup Tapi masih dalam satu area gitu apa gimana? di dalam kota Bekasi. Oh, dalam kota Bekasi secara Ya, oke. jadi sangat diverse gitu. Dan secara arsitektur akhirnya itu juga akan mempengaruhi. Iya, iya. Dan diverse. Artinya ketika kita mencoba untuk mengkaji arsitektur lokal, pendekatannya sangat kompleks. Belum lagi nanti kita ingin menarik pada sejarah yang mana atau pada masa periode yang mana, karena pembangunan terus terjadi di sini. Itu satu dari sisi arsitektur. Kemudian kaitannya dengan Keranggan, sebenarnya selain masuk ke langgam arsitektur, kalau di Keranggan itu kuatnya arsitektur Sunda. Oke. Dia lebih kuat ke sana. Bisa dibahasakan nggak arsitektur Sunda kayak gimana? Karena aku udah keluar dari arsitektur udah berapa Oh iya, dia tahun sebenarnya ini umum. kalau bisa dibahasakan gitu. Ya dia umumnya kayak kalau kita ke sana itu masih melihat rumah panggung, Rumah panggung, oke. kayu, kemudian atapnya itu juga masih dengan bentuknya agak mirip dengan limasan Palembang. Oke. Dia ada beberapa tipologi dari atap, kemudian ada pembagian ruang, ada paseban itu di area depan itu ruang kumpul, lalu ada ruang inti itu di area tengah, ruang belakang itu dapur atau pawon. Pawon. Nah itu adalah struktur hierarki di rumah adat Sunda. Karena ada di Keranggan yang rumah adat itu sudah ada sejak 1600-an. Kita di rumah ketua adat 400 tahun ya 400 hampir 500 tahun Apa usia rumahnya atau usia rumah. Rumahnya masih eksis gitu. Ya, physically? terutama bagian rumah adat ke rumah intinya. Rumah intinya dia masih menggunakan kayu asli, kayu nangka. Dan itu yang menjadi katakanlah pusat kegiatan kita untuk riset, untuk bikin festival budaya, untuk mengajak masyarakat untuk ikut melestarikan. Karena kalau bicara Bekasi, tarikan ekonominya itu sangat kuat. Kita bicara pembangunan modern, kita bicara pembangunan yang tidak hanya modern tapi juga masif gitu. Iya. Menariknya di Keranggan ini kalau kita mampir ke rumah adat nih, datang ke sana yang usia tadi 1600 Iya. kita mampir, kita berjarak 1-2 kilo itu sudah ada perumahan-perumahan besar yang besar, Itu yang modern gitu. yang sangat modern, bahkan modern, oke. mall, hotel, apartemen atau bisnis distrik itu udah berdampingan dengan Kasian kawasan. sebenarnya. Perlahan Tergerus ya kan. pasti akan mulai dialihkan fungsi dari lahan. Nah, disinilah peran kita untuk melestarikan itu, mengkampanyekan bahwasanya ada loh desa adat yang masih lestari sejak abad ke-15, abad ke-16 di Bekasi. Dan ini perlu kita jaga bersama. Karena kalau tidak, dalam mungkin beberapa tahun ke depan, 10-20 tahun ke depan ini akan hilang. Di sana masih melestarikan, tidak hanya arsitektur, di sana masih ada upacara adat, namanya babaritan. Itu seperti sedekah bumi. Mereka pada tahun apit, bulan apit, bulan mulut gitu ya, itu melakukan Itu tuh apa? sedekah bumi. Mereka punya kalender sendiri. Kayak apa tuh? Kayak
apa matiin lampu kayak gitu kan juga. Iya, ada salah satu. Betul, salah satu kewajiban ketika melakukan tradisi atau upacara adat itu ada lampu dimatikan, kemudian ada doa-doa, lalu juga menggunakan material alam yang ada di situ dari daunnya, makanannya, semuanya. Itu bentuk rasa syukur mereka kepada Yang Maha Kuasa, kepada alam dan lingkungan. Ini namanya sedekah. Iya. Kurang lebih gitu. Mereka juga punya tadi kalender penanggalan sendiri yang berbeda dengan kalender pemerintah, berbeda dengan kalender Islam, berbeda juga dengan kalender Jawa gitu. Tapi masih banyak secara komunitas masih banyak ininya. Belakangan ini sudah mulai tersebar ke area-area lain seperti ke area Bogor, Karawang, Garut, Indramayu. Dia tersebar itu bentuknya Penganut suku adat Keranggan, masyarakatnya. iya, mereka menerapkan juga adat dari sana. Iya, mereka menerapkan Anak-anaknya iya. Dan ketika mereka melaksanakan upacara adat itu, mereka yang dari luar kota akan datang bisa ke Keranggan. Jadi ketika upacara adat itu ada ribuan orang yang datang. Mungkin sehari-harinya kalau teman-teman di sana nggak melihat kehidupan kebudayaan atau tradisi, karena bicara kota Bekasi yang sangat metropolitan, yang sangat ya majulah kira-kira seperti itu. Tapi ketika upacara adat itu datang dari mana dan dari mana-mana dan melakukan upacara adat, itu sih menarik. Dan ya anak juga baru tahu 3-4 tahun belakangan ini. Jadi bayangkan sebenarnya sekaya itu tradisi dan budaya Indonesia, dan dalam beberapa hal sudah urgent untuk kita lestarikan. Ini baru ngomongin Bekasi ya, belum ngomongin kayak Depok, Banten gitu-gitu ya. Bekasi itu juga baru berada. Iya, sekaya ini Indonesia sebenarnya. Karena Belum daerah lain. iya, dan menariknya di Keranggan ini, kalau kita bicara kampung adat itu biasanya kan barangkali di dalam hutan atau di kaki gunung atau di area yang sangat pesisir, tapi ini di tengah kota. Ya, tapi masih eksis. Tapi masih eksis. Urban living heritage gitu. Gimana bisa? Menurut Tapi kenapa bisa begitu? Apa Terlepas dari sebelum diangkat lah, sebelum di apa ya, dibiasakan, sebelum lu angkat, sebelum apa lah. Tapi itu tetap berjalan dengan eksis gitu. Iya. kerennya Kenapa? ya Sebelum diintervensi sama komunitas kami. ya sebenarnya kita juga hanya membantu sedikit ya, sangat sedikit sekali yang baru kita lakukan gitu. Itu memang kerennya dari masyarakat kalau di Keranggan. Pertanyaan tuh bagaimana cara mereka masih bisa bertahan, lestari, eksis, bahkan sampingnya tuh ada gedung hotel apa mewah dan sebagainya gitu. Aku melihat ini soal tradisi itu yang masih terus dijalankan secara turun-temurun, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pernah bertanya sesimpel kayak di sini keluarganya dari mana aja gitu. Kalau orang Keranggan mah jodohnya nggak jauh-jauh kan, Keranggan juga gitu. Jadi teman-teman Keranggan yang memang punya kebiasaan yang sama, keseharian dan tradisi yang sama, itu memiliki keturunan. Akhirnya itu menjadi salah satu cara untuk menurunkan dari generasi ke generasi. Iya, nah itu sih salah satu cara juga untuk bisa mempreservasi budaya kita. Salah satunya itu adalah keluarga sih, makanya kenapa kalau kita di Makassar Bugis kan, kalau kamu nanti cari istri dari yang Bugis juga kalau bisa, tapi itu bisa dari keluarga besar ya, nggak orang Jawa. Orang Jawa tapi beneran. Untungnya mama sama papa itu udah pemikirannya udah cukup agak luas lah dibanding dari keluarga besar sendiri yang masih bermukim di sana gitu. Ya itu sih mungkin salah satu cara untuk menjaga budaya itu agar tetap kuat gitu. Ya, satu itu dari sisi regenerasi keturunan, dua juga ada kegiatan yang sifatnya wajib oleh mereka ikuti. Salah satunya babaritan Keranggan. Dan babaritan ini bukan kegiatan yang terpusat di ketua rumah adat, tapi dia dilakukan juga di rumah setiap warga. Jadi semua warga ketika ada babaritan tadi melakukan upacara adat tersebut. Oke. Di keluarga masing-masing. Di keluarga, di rumah masing-masing. Kalau dia di rumahnya tidak menjalankan,
dia Bisa ikut gabung ke tetangga atau ke orang tuanya gitu, Nah. yang melaksanakan kegiatan itu. Jadi wajib bagi mereka untuk mengikuti di dekat lain. Nah, dengan dia ikut terlibat langsung, itu secara tidak langsung menurunkan sebuah kebiasaan, menurunkan sebuah pengetahuan, sampai akhirnya mentradisi dari generasi ke generasi. Jadi sistem sosial dari kebudayaan kita itu keren itu sebenarnya. Iya. Jadi mereka bukan dalam bentuk buku, Iya. diberikan sebuah kitab itu ada isinya wasiat gitu. Iya. Jadi diajak Masih ada ketuanya atau ketuanya. ya, Pasti menyebutnya Abu Kolok. Enggak, kolot itu nama atau Kolok gelar? itu kalau di bahasa Sunda namanya kolot, orang tua. Kokolot, kolot orang tua, kolot gitu nah, kolot. Abah Olot sekarang ketuanya adalah Abah Olot Pisang. Beliau generasi ke-9. Generasi ke-9. Mas, dari itu yang menghuni atau menjaga rumah adat yang tadi sudah berusia Dia kayak sistemnya 15 tahun. kayak terah gitu, maksudnya kayak anaknya mesti jadi kelas 10 apa gitu apa berdasarkan komunitas kayak voting gitu siapa yang paling layak. Pertama bukan voting, jadi dia sifatnya mendapatkan semacam wangsit dalam bentuk mimpi dan seterusnya, tapi tidak serta merta itu menurun ke anaknya. Bisa jadi keturunan yang beda lagi, keluarga yang beda lagi, tapi masih di Masih dalam keturunan beliau, tapi itu bisa jadi ke adiknya, bisa jadi ke sepupu gitu ya. sepupu, bisa jadi juga ke anak. Betul, betul. Dan itu setelah mendapatkan tanda-tanda tadi akan dimusyawarahkan juga oleh Abah Olot yang lain, oleh ketua-ketua adat yang lain. Dan akhirnya dipilihlah satu sesepuh agung. Dan sesepuh agung tadi yang kita dapat Abah Olot. Nih yang sebenarnya bikin menarik nih buat sebenarnya agak teknis banget kayak. Kan aku juga kerjanya sebelumnya kan di bidang sosial juga kan. Dan aku tahu dari bidang sosial itu yang paling menyulitkan adalah komunikasi. Yang paling sulit untuk dipertahankan gitu. Masing-masing orang udah punya ego, masing-masing orang punya idealisme masing-masing, berapa puluh dan ratus kepala dengan visi misi yang beda-beda di dalam diri mereka. Nah, kan Kak Abi ini kalau nggak salah kan berarti kan wadah komunitas anak-anak di Bekasi kan, bangun kota ini kan. Gimana cara Kak Abi tetap bisa menjaga kita rembuk sama-sama nih, kita pegang nilai yang sama gitu, tujuan yang sama gitu. Padahal kan apalagi anak muda kan tidak mau Ya, demo. kritis. Iya. Iya. Sebenarnya ini bagian dari mungkin tidak ada metode atau rumusan tersendiri ya. Ini berjalan secara organik gitu ya. Bagian dari membaca habit, kebiasaan dan sosial dari teman-teman komunitas yang tadi lintas disiplin. Ada yang punya interest masing-masing. Nah, yang menjadi pemersatu kita itu adalah urgensi untuk Bekasi. Kenapa dinamakan bangun kota? Kenapa nggak spesifik gitu ya kepada salah satu bidang apa kompetensi? Tapi sederhana ini sangat general yaitu bangun kota. Karena kita bicara menghidupkan, membangun gitu ya. Dan itu menjadi sebuah semangat atau spiritnya bersama gitu. Kalau membangun itu kan tidak melulu bicara arsitektur ya. Artinya tadi membangun ini menaikkan bukan fisik, tapi apapun, apakah itu dari kualitas pengetahuannya, kualitas hidupnya, kualitas ekonomi, lingkungan, macam-macam. Pendidikan, kesehatan, itu yang ditingkatkan. Jadi kita menamakan ini bangun kota. Yang isinya memang sebenarnya spiritnya adalah meningkatkan kota Bekasi kita dari sisi macam Menjadarkan ke anak-anak muda itu identitas kita di Bekasi nih, ya kan? Ya, Bukan masalah perkelompokan lagi. Ya banyak juga di teman-teman di Bekasi itu yang hebat-hebat, kemudian juga sudah berkarya di banyak hal, menjadi expert di banyak disiplin dan juga banyak institusi gitu ya. Dan di sini sebagai katakanlah kalau ingin kita berkarya bersama atau mungkin bereksperimen bersama sebagai ruang laboratorium yang tidak terikat dengan
aturan-aturannya ketat gitu ya. Beda kan kalau kita di instansi lembaga pemerintah atau lembaga swasta gitu. Iya, dan bahkan aturan-aturan yang sangat rigid. Nah, tapi kok di komunitas kan kita explore, fleksibel, bebas. Iya, cukup bebas ya. Artinya aturan itu kan disepakati oleh anggota-anggota yang ada di sana. Nah, itulah yang bikin semangat dan motivasi kita, termasuk juga dari sisi gaya bekerjanya atau gaya aturan mainnya lah. Nah, oke, ini apa tuh? Kayaknya apa aja? Gaya bebas. Oh. Kupu-kupu. Kodok. Gaya fisika. Cebong. Cebongnya apa ya? Cebong. Garing. Saya fisika lagi itu dong, fisika. Nah, fisika. Fisika bang. Aduh. Bisnisnya berapa? Kau bolos? 3 kali ngulang. Matdas. Kasih anak teknik aja. Kali. Gitu, tapi ada ini gak? Ada pendapat gak soal tadi terkait dengan langgam arsitektur kedaerahan yang makin lama makin kayak rasanya makin punah gitu. Lu kan sebagai seorang ini nih, sebagai seorang yang menggeluti dunia arsitektur nih konsisten sampai sekarang. Itu dia masalahnya arsitektur itu sibuk sama budaya. Spielen, aber ihr krallen nicht das. Bukan core di budaya. Oke. Kalau dia semua disebut budaya ya pada Oke. akhirnya. Kayak masyarakat milenial yang modern itu juga budaya modern lah gitu. Budaya. Pada akhirnya akan mengikuti zamannya gitu. Nach links, rechts, so schnelle Bewegung. Ya pada akhirnya bisa hilang, tapi maksudnya dalam arsitektur ya kita ngikut culture apa yang terjadi di saat ini dan lain-lain di level gua. Jadi visi buat melestarikan kebudayaan kalau menurut gue ya. Oben, auf dem Boden, nicht Di sisi arsitektur bisa jadi jalan. Dan maksudnya di sisi arsitektur ya ngikutin apa yang ada aja, tidak selalu harus melestarikan diri Mena. Budaya itu enggak. Willst du nochmal? Bisa jadi di balik pertanyaan lagi misalkan kayak dari basic lagi kayak Kak Abi ke Bekasi emang dari berbasis keluarga Bekasi. Misalkan kayak gua kayak misalnya juga di Jakarta ya basis keluarga Jakarta. Basic itu gitu. Jakarta identitasnya langgam Jakarta. Nah, Langgamnya Zara. Watson. Oleh-olehnya. Oleh-olehnya apa? Cheesecake. Kayak gitu. Boba. kayak gitu kan? Itu kan Emang kayak gitu, parah. Warga Jakarta lo, orang warga Jakarta lo. Oh iya, maksud gua mengatasnamakan Jakarta secara modern yang itu atau warga Jakarta yang Betawi. Ini kan sama-sama culture sebenarnya. Zaman Nabi kan yang itu benar-benar culture baru lah. Warga pik gitu. Pada akhirnya kan mentransformasi juga kan, bertransformasi kan, langgam itu. Arsitektur yang sebenarnya kalau masuk ke budaya tadi ya. Nah, Ini kalau yang gua pada akhirnya tapi pertanyaan gue pada akhirnya kan gimana ya banyak banget lah apa budaya kita yang disebut budaya kita di Indonesia banyak bahasa banyak yang bilang gitu mana yang kita lestarikan mana yang ini ada banyak bahkan mungkin terlalu banyak pada akhirnya itu yang jadi pertanyaan gua dan mungkin banyak orang juga mana yang perlu dilestarikan enggak itu bisa dikit juga sih tidak kenalin. Iya, sekarang kalau masuk ke budaya, ini kalau yang gue pahami dan tapi bisa juga salah ya. Budaya itu kan tidak melulu bicara sebuah tradisi yang katakanlah dari tahun sekian atau dia sangat konvensional gitu. Budaya itu kan dia sebuah aktivitas keseharian. Keseharian yang dia dilakukan secara terus menerus dan akhirnya menjadi katakanlah tadi Selalu bergerak, selalu berubah ya. ya akhirnya ada Jakarta ya budaya modern akhirnya ada seperti ada ya maksudnya ada pendekatan seperti itu juga misalkan seperti tadi dan memang dari secara etimologinya juga budaya culture gitu ya itu kan dulu dari kegiatan bercocok tanam atau bertani atau ke laut gitu ya cultivate jadi
kesehariannya dia ke ladang gitu. Jadi definisi budaya pun juga ada sertifikasi tersendiri lah. Iya, artinya sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus selama kurun waktu yang cukup lama sehingga itu menjadi sebuah kebudayaan misalnya. Ada tenggat waktu yang tentu yang Lebih kepada itu terus dilakukan, ya, dan itu dilakukan oleh banyak sekelompok orang di wilayah itu secara terus-menerus dan terus-menerus. ya pada akhirnya misal yang kayak tadi boba itu enggak termasuk budaya. Siapa tahu ya mungkin di beberapa puluh tahunnya. Nggak ada kampung boba yang makanan tradisional. dari dulu di situ. Itu makanan tradisional kita mas, boba. Aduh, jauh lo pengen penyakit belum? Enak. 200 tahun lagi gitu nanti jadi makanan tradisional. Iya, video oleh-oleh. Nah, mungkin menuju ke terakhir. Berarti kan Kak Abi jadi presiden, iya kan? Saya tidak terpilih, saya tidak terpilih. Jadi pokoknya Di RT aja jarang datang. intinya dibangun kota sebagai seorang inisiator sekarang kan. Inisiator kan, ketua kan, presiden atau apapun lah itu namanya. Nah, apapun namanya. Berarti kan Ketangkar ini kan sebagai sebuah proyek di bawah bangun kota kan. Ya, kita bareng-bareng program. Program. Oke. Next projectnya berarti bentuknya akan seperti apa? Kan ini kan lebih ke konservasi kan. Tapi akan ada bentuk baru dari program ini nggak? Untuk menghasilkan produk mungkin. Iya. Ya, jadi program pelestarian ini memang apa gitu? Iya, program pelestarian keranggan ini tidak mungkin ya tidak akan selesai dalam waktu yang singkat karena akan berjalan terus, apalagi dengan isu tadi gitu ya, atau urgensi tadi ini menjadi cukup penting untuk kita lakukan secara intens dan terus menerus gitu. Dari program keranggan yang kemarin sudah kita buat, yang kita lakukan kemarin, kita bikin festival budaya, kita bikin pameran. Kemudian kita bikin buku adat keranggan juga. Di situ kita coba tuliskan sejarahnya, kuliner lokal, rumah adatnya, tradisi yang ada di sana. Karena memang masyarakat adat keranggan dulunya tidak terlalu membudayakan, katakanlah menulis, gitu ya. Karena banyak hal diceritakan secara lisan. Itu kayaknya kayak penyakit di banyak daerah ya. Iya, nggak cuma itu aja sih kayaknya. Memang kan budaya kita tidak terbiasa dari zaman dulu gitu untuk menulis, bahkan sampai sekarang. Tapi untungnya sih kita mempunyai wakil presiden yang sangat rajin. Lanjut. Rajin menabung. Ya, juga. Pangkal pandai. Nah, dari wakil presiden malah masih lestarikan. Saya belum nikah anjir. Ada tukang bakso aja sama nasi goreng dari Jepang. Ya, kaitannya dengan kelanjutan dari program ini, setelah alhamdulillah dampaknya lumayan positif dari publik gitu ya, akhirnya semakin banyak kunjungan dari kampus yang meneliti. Ada juga beberapa sutradara film yang ingin masuk itu pelestarian sana, melakukan dokumenter sih Pak. betul. Kemudian ada juga beberapa kunjungan dari sekolah-sekolah yang ada di Bekasi terutama. Ini sudah kemarin sempat ada kunjungan sekitar 500 siswa datang ke sana. Oh, sekolah musik. Enggak. sekolah aja. Ada salah satu SMK di Bekasi gitu. Oh, kawan berarti. Enggak, sekolah SMK. Oh iya. Iya. MK musik. MK musik. Sekolah musik. Gitu. Di sekolah musik kan. Gitu. Iya, dijawab lagi. Ya. Ya, kemarin 500 orang datang ke sana untuk katakanlah agar murid-muridnya atau siswanya datang dan mengenal di sana. Musik tuh Akhirnya ini menjadi sebuah pengetahuan yang perlu dikatakanlah dijaga terus dilestarikan. dijaga dan diketahui, terutama oleh warga Bekasi sendiri. Karena banyak sendiri walaupun dia bukan suku atau warga Keranggan atau masyarakat Keranggan. sebenarnya ini sebagai sebuah kearifan lokal. sebagai kearifan lokal. Iya, sesederhana kayak
misalkan ya anak-anak sekolah mungkin yang sebelumnya ke Bandung, ke Jogja atau ke Bogor atau kemana, ya ini ke Bekasi dulu. Iya. Nah, kita juga punya loh kampung adat Iya. yang sejak ratusan tahun Iya. lalu gitu hadir di sana dan punya kekayaan nilai-nilai lokal yang luar biasa. Dan harapannya menular kan Menular. ke semua daerah. Iya. Kita cuma berperang kan berarti kan daerah Bekasi Selatan kan. Iya, kampung adat kita itu punya nilai atau value tadi yang luar biasa. Mereka punya falsafah, punya filosofi. Contohnya seperti opat mandahap kalima panca. Ada tuh. Itu Rajin menabung, Iya. berdua tiga pulau terlampaui. buanglah sampah sembarangan, ya, bukan. Di sana Buanglah merokok, sampah, ya. buanglah berokok, dua tiga pulau terlampaui gitu. Ya bisa jadi bukan. Opat mandahap kalima panca itu sederhana. Sunda itu kan. Iya, Sunda. empat arah mata angin dengan kita kelima sebagai pusatnya. Wow, wah gila. Ada lembaga. Keren, keren, Iya keren. iya iya iya. Nah itu secara sederhananya, jadi kita sering kali, iya kita sering kali melihat kanan kiri depan belakang. Padahal ya. Padahal sebenarnya sumbernya tuh di kita gitu. Yang menentukan keberhasilan atau tidaknya kita tuh kita selain bapak ya. Iya gitu. Paman. Semangat sekali Anda. Bapak masih kenal nih Bapak? Kalau masuk ke ruang-ruang itu kayaknya semangat sekali. Belum nikah. Oh, ini kan. Belum nikah. Ya, belum siap saya parah aja, Pak. Nah. Belum siap penjara. Masih ingin. Iya, jadi sumber kesuksesan kita sebenarnya itu adalah diri kita. Seringkali kan musuh terbesar kita itu ya diri kita. Iya iya. Di luar faktor Kita sendiri. eksternal tadi ya, paman apa bapak itu. Iya. Iya, di luar itu ya maksudnya iya. Diulang lagi sih tadi. Memperjelas ya, memperjelas. Mengganjal sekali di pikiran Anda. Rusak saya Pak sama negara ini. Harus Kira-kira keluarin seperti dong. itu. Tapi kemarin nih ya. Sekeren itu. Filosofi Oh, dia. Enggak. Oke. Lanjut lagi. Emang pamannya keren banget. Oh, sorry, gitu. Iya. Opat mandahap kalima panca. Panglima. Palima. Opat mandahap kalima panca. Opat empat. Opat itu empat. Patara. Mandahap, ya patara mata. Kalima panca. Panca itu kayak kita pusat. Ada lagi contoh lainnya, nyumput bumi di lucak angin, bersembunyi di tempat yang terang. Bayang kita sembunyi kok di tempat yang terang. Itu salah satu filosofi mereka. Nah, warga Keranggan ini kan masih melestarikan tradisi adat budayanya, tapi di tengah kehidupan yang keliling usaha ramai. Iya iya betul sih. Oh, Iya karena nakal banget udah. pusat kota juga dia kan. Nakal banget. Dan itu dijalankan dalam keseharian mereka. Sangat filosofis. Jadi dijalankan dalam keseharian. Dan itu bukan kayak baru-baru ini datang. Filosofi itu dari leluhur dan kalun-kalunnya mereka. Ya berarti nanti next projectnya untuk bangun kota akan ada forma-forma lain selain daripada arsitektur. Betul. Ya. Setuju sekali. Dan itu sih pentingnya merawat ingatan itu tadi ke anak-anak sekolah, memperkenalkan apa namanya Keranggan kepada pihak-pihak eksternal di luar daripada orang Bekasi seperti universitas kan, kuliah SMK gitu. Tadi sempat dengar kan buat nyataan Malaka ini saya sekarang melihat saya juga sedikit suka juga kagum juga sama Malaka. Malaka pernah ngomong buat apalah artinya orang yang bersekolah merasa kalau misalkan dia berbaur ke masyarakat itu mereka terlalu pintar dan terlalu cerdas. Buat apa gunanya pendidikan pada akhir? Pernah dengar? Pernah dengar? Iya, makanya itulah pentingnya perannya Kabi sebagai salah satu anak muda yang menggerakkan komunitas sosial, komunitas sosial arsitektur berarti sebenarnya apa berarti? Oh enggak, kita kembali lagi arsitekturnya hanya satu dari sebagian kecil. Satu dari sebagian ini, tapi dari banyak ya Makanya bagian kecil dari hal yang luas. Kalau kita bicara Keranggan justru fungsinya bukan di arsitektur, Iya. tapi di kompetensi barangkali sosiologinya, antropologinya, Iya. Kayaknya itu yang lebih kuat dari situ ya. betul, kebudayaannya, tradisinya, gitu. Apa mungkin hal-hal sifat lokalitas lain. Arsitekturnya hanya satu hal kecil dari hal lain yang lebih besar dan urgent. Kita kolaborasi dengan teman-teman dari sejarawan,
kemudian ekonomi, kemudian tourism expert juga, agar manajemen wisata budaya di sana juga nanti akan baik gitu ya, dikelola secara baik oleh masyarakat dan seterusnya. Dan semoga ini menular juga komunitas-komunitas lain ya yang ada di luar Bekasi, apalagi di daerah-daerah yang kayak Depok, Jakarta, penting banget kayak gitu. Sebenarnya gini Kak, ini kita obrolin juga aja kali di podcast ya, karena kita tuh maunya podcast Meruang ini nggak hanya mengundang orang-orang yang punya potensi kayak tadi Kak bilang masih berkaitan dengan arsitektur, tapi maksudnya lebih tadi tuh quote on quote adalah kita pengen lebih meluas lagi daripada arsitektur, karena kita pengen nyentuh ke masyarakat yang masih menganggap memberi stigma buat arsitektur itu ya tadi itu yang tadi kali bilang hanya berkalangan berjuis kan. Kita pengen melebar daripada itu, bahwa sebenarnya kehidupan sehari-hari kita sangat amat bersinggungan sama arsitektur gitu, amat sangat bersinggungan. Barangkali teman-teman juga akan mendapatkan perspektif yang berbeda dari teman-teman yang di luar bidang arsitektur. Betul ya, kita seru banget itu, seru banget. Nanti kita mengosongkan gelas kita yang kemudian mendapatkan masukan, insight, atau mungkin ada mohon maaf. Kalau kata Pak Nada dulu, dia mikir di luar dulu aja. Iya. Dia nanti ngosongin dulu. Iya, sederhana, mikir sederhana. Yang seolah-olah gitar padahal nggak ngerti. Seperti ya nanti kita lanjut. Mungkin ditanya Ki, episode kedua kali ini. Ya. Terima kasih banyak Kak ya sudah datang sebagai tamu pertama kita dalam sebuah tamu kita di episode kedua. Pergokil. Saya Pantan yang Panutan. Ini kalau nggak ada Reza sama Siki, sama Adai, mungkin tidak ada apa-apa. Tidak ada podcast ini. Tidak ada podcast ini. Itu tuh paling make sense. Karena dosen-dosen kita juga doang. Betul. Tapi kita yang menyatukan, Tapi berkaitan banget semua. Ambul. Saya terus bersyukur ya, syukur kuliah. Jadi bisa ekosistemnya sangat mendukung kita gitu. Berkat kita bayar kuliah juga sih, dan dikenal. Berkat orang tua, berkat keluarga dan beasiswa. Oke, makasih banyak Abi ya sudah datang di episode kedua, dan nanti akan record lagi di episode ketiga di hari Sabtu nanti akan rilis ya minggu depan, dan semoga banyak dapat insight juga dari Kak Abi, dan see you next time di episode ketiga. Bye.